Dari soal tersulit nomor berapa ini? Nomor 10. Nah, ini soal tersulit nomor 10 ternyata adalah soal nomor 29. Ya. Baik, coba di sini kalian tebak ini kira-kira jawabannya apa? Ini soalnya bahasa apa ini? Bahasa Inggris ya. Oke, anak-anak Pak, silakan coba mau ini. tanya, Ya, silakan. angin laut itu terjadinya siang atau malam hari? Ya, ini kita bahas. Kira-kira ini apa ini? Which? Apa artinya which itu? Apa yang which itu? Yang mana? Mana? Diagram. Apa diagram itu? Gambar Diagram ya ya. diagram. Diagram ya diagram atau gambar. Best, apa best artinya? Best model. Terbaik, Ya, best model itu artinya terbaik. terbaik, model terbaik. Explaining, Menjelaskan. penjelasan ya. Lalu movement, Pergerakan, Pergerakan. pergerakan. Nah, ini coastal. Apa artinya coastal? tahu. Yuk, apa yuk? Ada yang tahu? Nggak tahu. Hah? Apa? Bisa ini bisa pantai atau bisa juga pesisir ya. Nah, air apa air? Air. Udara. Udara. Juring. Menjelang. Sebelum. Hah? Juring. No, masa sebelum? Apa during ayo kira-kira? Menjelang. Hah? Bukan menjelang. Lama. Selama. Afternoon. Apa afternoon itu? Sore kayaknya. Sore. Sore ya. Afternoon itu sore. Nah, berarti afternoon itu artinya sore. Ya, jadi setelah matahari itu apa ini? Setelah matahari itu turun. Ya. Oke, kira-kira alirannya yang mana? Pak, jawabannya sampai D atau C? Oh, sampai D ya. Bentar. Nah, ini ya. D. Saya perkecil lagi. Nah, kira-kira yang mana? C. 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 Yang C. Kalau enggak D. Kalau enggak C, D. Kalau afternoon itu kan sore D, sampai D, dia ya. itu malam D ya. harusnya. Yang mana? D. D. A, B, C, D. D mungkin. Kira-kira jadi A, B, C, D ya. Nah, paling banyak kalau A dan B kan ini tidak ya. A tidak, B tidak. Nah, tinggal dua ini. Kira-kira C apa D jawaban yang betul? Mulai dari sore sampai malam hari ini. D. D. C. C apa D kira-kira? Nah, jadi kan nanti kan panas atau angin itu bergerak dari mana, anak-anak? Angin bergerak dari mana? Nah, ini kata kuncinya itu prinsip pergerakan angin. Jadi angin itu bergerak dari yang bertekanan tinggi ke yang bertekanan rendah. Jadi itu prinsipnya pergerakan angin, anak-anak. Jadi dia bergerak dari daerah yang bertekanan tinggi ke yang bertekanan rendah sampai nanti tekanan tinggi dan rendah itu menjadi seimbang. Ya, kalau sudah seimbang maka nanti anginnya berhenti bergerak. Ya, kalau tekanan tinggi dan rendahnya itu terjadi atau terjadi sangat ekstrim, maka yang seperti yang kita ketahui yang kemarin-kemarin yang terjadi di Sidoarjo itu ada apa itu kemarin? Ada angin puting beliung. Ya, terjadi karena apa angin puting beliung itu, anak? Ayo, siapa yang tahu? Ada yang tahu? Halo, suara saya terdengar, anak?
Terdengar. Oh, terdengar. Ya, jadi angin puting beliung itu terjadi dikarenakan adanya perbedaan tekanan angin yang sangat tinggi. Biasanya udara panas ketemu dengan udara dingin. Di mana udara panas itu bertekanan tinggi apa rendah, Nana? Udara panas itu. Udara panas nanti menyebabkan udara bertekanan bagaimana? Bertekanan tinggi. Kenapa kok tinggi? Karena udaranya memuai. Sedangkan kalau udara dingin itu bertekanan bagaimana? Bertekanan rendah. Nah, itu. Jadi kalau ada udara panas ketemu udara dingin, maka bisa jadi terjadi angin puting beliung seperti yang kemarin terjadi di beberapa tempat. Nah, kira-kira menurutmu, nah ya kalau yang ini ya, berarti nanti kita harus mencari dari daerah panas ke daerah yang lebih dingin. Kalau malam hari, daerah yang panas itu di daerah pantai apa di daerah daratan? Jawabannya apa kira-kira? Di daerah pantai apa di daerah jawaban? Di daerah daratan? Jawabannya adalah lebih panas di daratan. Kenapa? Karena kalau ketika siang hari ya, misalkan ini yang atas ini saya beri penjelasan. Jadi kalau siang hari anak-anak, jadi saya gambar lagi di sini. Nah, di sini ada matahari, maka sinar matahari yang terkena ke daratan itu banyak yang disimpan. Jadi panasnya itu nanti akan disimpan di daratan nih. Ya. Sedangkan yang terkena lautan bagaimana? Banyak diapakan? Banyak dipantulkan. Sehingga siang hari itu anak-anak, suhu udara di atas pantai itu lebih panas daripada suhu di daratan. Nah, itu kalau siang hari. Sekarang kalau malam hari bagaimana? Jadi kalau malam hari itu panas yang tadinya itu disimpan di mana? Di daratan itu sudah mulai keluar. Kalau malam hari itu, karena tidak ada matahari lagi. Sedangkan di daerah pantai ini menjadi lebih dingin, di daratan menjadi lebih panas. Maka nanti udaranya akan mengalir ke sana. Nah, kalau yang ini nanti kalau pada saat siang hari terjadilah angin laut. Nah, begitu. Ada pertanyaan? Tidak ada. Ya, jadi kita tegaskan lagi ya. Jadi kalau siang hari terjadi apa? Jadi panas. Terjadi angin laut. Yaitu laut. Dari laut ke Daratan. Ya, ke daratan. Sedangkan kalau malam hari atau sore ke malam itu di mana suhu di pantai atau di laut itu menjadi dingin, maka suhu di pantai jadi panas atau di daratannya jadi panas, maka terjadilah angin darat. Jadi kalau malam terjadi angin darat, yaitu angin apa itu? Angin dari darat. Angin yang berasal dari darat ke laut. Nah, jadi kalau afternoon berarti mana yang betul ini berarti? Ya, yang C. Berarti jawabannya yang C. Ya. Nah, kenapa? Karena di sini suhu udaranya tadi itu ya akan berputar seperti ini. Nah, jadi mengarahnya ke laut. Kenapa mengarah ke laut? Dikarenakan di dataran ini sedang mengalami panas. Ya, nah, panas. Sehingga suhu yang dari atas itu mendingin, dia akan turun, kena panas lagi, dia akan berputar ke pantai mencari daerah yang tekanannya lebih rendah. Seperti itu anak-anak. Oke, ada pertanyaan? Tidak. Tidak ada ya. Jadi diingat-ingat, kalau siang hari ya pantai lebih panas atau laut lebih panas, maka terjadi angin laut, yaitu dari laut ke darat. Pada malam hari dataran lebih panas, maka terjadilah angin darat, yaitu dari darat ke laut. Itu terjadi karena apa? Karena prinsip pergerakan angin, yaitu dia bergerak dari yang bertekanan tinggi ke yang bertekanan rendah. Udara panas itu nanti membuat udara akan menjadi memuai sehingga bertekanan tinggi. Udara dingin itu membuat tekanannya jadi rendah.
Oke, itu ya prinsipnya anak-anak ya. Ada pertanyaan? Kelas 4, Dek. Ada pertanyaan? Ada?